Kalian pernah sadar nggak kalau di dunia ini ada banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai, tapi nggak bisa diubah lagi karena kita udah pegang prinsip udah dari sononya. Maksudnya kayak gini, kita ambil contoh nama-nama bulan di kalender. Kalian pasti udah hafal di luar kepala kan nama-nama bulan di kalender Masehi. Ya meskipun ada beberapa orang yang sampai sekarang masih belum hafal urutan bulan, tapi kita anggap aja semua yang nonton video ini udah pada hafal ya. Kalau kalian ditanya September itu bulan keberapa, pasti otomatis kalian bakal jawab bulan ke-9. Tapi kalau kalian buka Google, sebenarnya September itu diambil dari kata septem yang dalam bahasa Latin artinya 7. Kenapa September yang artinya 7 malah dijadiin nama bulan ke-9 dalam kalender? Dan gak cuman September aja, bulan Oktober, November, Desember itu juga diambil dari bahasa Latin yang masing-masing artinya 8, 9, 10. Nah, jadi Desember itu bulan ke-10, bukan bulan ke-12 kayak yang kita kenal sekarang. Kenapa bisa gitu? Soalnya kalender Masehi yang kita pakai sekarang itu berasal dari penanggalan Romawi. Dan di zaman dulu, sekitar 700 tahun sebelum Masehi, orang-orang Romawi itu bikin kalender yang isinya itu cuma ada 10 bulan. Seiring berjalannya waktu, nambah lagi jadi 12 bulan. Dan seharusnya Desember bukan bulan terakhir dalam kalender. Tapi karena seperti yang disebutin di awal tadi, sebagian besar orang tuh lebih menganut prinsip ya udah dari sononya ngapain diubah. Akhirnya Desember jadi bulan ke-12 sampai sekarang. Ya walaupun sebenarnya Desember dimaksudkan untuk jadi nama bulan ke-10. Jadi mungkin kalian udah paham kan kalau bulan September sampai Desember itu dinamain sesuai urutan angka dalam bahasa Latin. Tapi gimana dengan nama bulan yang lain? Nah, inilah yang bakalan kita bahas di video kali ini. Karena sebenarnya tiap nama bulan di kalender itu punya kisahnya masing-masing. Jadi kalau kalian penasaran, nonton videonya sampai habis. Di zaman sekarang hampir seluruh negara di dunia tuh udah pakai sistem kalender Gregorian atau yang lebih dikenal sebagai kalender Masehi. Dan beberapa negara masih pakai sistem penanggalan tradisional mereka. Kalau di Indonesia sendiri kayaknya kita pakai banyak sistem penanggalan. Kayak kalender Hijriah buat yang muslim, kalender Jawa, kalender Saka di Bali, kalender Cina, dan tentu aja kalender Masehi. Sebelum kita bahas asal-usul nama bulan di kalender, kayaknya kita bahas dulu dikit soal sejarah kalender Gregorian ini kali ya. Jadi kalender ini tuh awalnya berasal dari sistem penanggalan Romawi. Penanggalan Romawi atau kalender orang Romawi zaman dulu itu tuh cuma punya 10 bulan aja dalam setahun. Ke-10 bulan ini dimulai dari Martius, terus Aprilis, Maius, Iunius, Quintilis atau kelima, Sextilis keenam, September, Oktober, November, dan terakhir Desember. Kalender dengan 10 bulan ini diciptain sama raja legendaris Romawi yang bernama Raja Romulus dan mulai digunain tahun 738 sebelum Masehi. Kalender Romawi ini juga diperkirakan diambil dari sistem penanggalan orang Yunani kuno yang juga punya 10 bulan dalam setahun. Sistem penanggalan ini pakai perhitungan siklus bulan bukan matahari, makanya disebut bulan Maret, bulan Februari, bukan matahari Maret, matahari Februari gitu ya. Dan jumlah hari dalam setahun itu cuma 304 hari. Beda banget sama kalender kita yang sekarang jumlah harinya itu ada 365 hari. Setelah beberapa waktu, jumlah bulan dalam kalender Romawi ditambah 2. Januarius dan Februarius yang posisinya itu setelah bulan Desember. Jadi sebenarnya di zaman dulu bulan Januari dan Februari itu letaknya ada di akhir tahun bukan di awal tahun. Terus sekitar tahun 45 sebelum Masehi, Julius Caesar yang merupakan seorang jenderal dan diktator Romawi yang paling terkenal, bikin sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Alasan kenapa si Julius Caesar ini bikin sistem kalender baru, karena kalender yang sebelumnya kita bahas tadi itu tuh punya banyak masalah dan perhitungannya tuh nggak akurat.
Nah, kalau dalam versi kalender Julian, perhitungannya itu nggak lagi memakai siklus bulan, tapi berdasarkan posisi, rotasi, dan revolusi bumi terhadap matahari. Dan gara-gara ini jumlah hari dalam satu tahun itu nambah. Yang awalnya setahun cuma 304 hari, kemudian jadi 365 hari. Lebih tepatnya sih 365,25 hari. Di kalender ini juga mulai diperkenalkan konsep tahun kabisat, yang dimana setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam bulan Februari bertambah 1 hari. Selain masalah perhitungan di kalender Julian ini, juga ada perubahan urutan bulan nih. Kalau yang sebelumnya awal tahun dimulai dari bulan Maret, itu kemudian diubah, dan akhirnya awal tahun dimulai dari bulan Januari. And please correct me if I'm wrong, tapi ternyata kalender Julian ini juga nggak akurat. Akhirnya Paus Gregorius ke-8 ngusulin sistem kalender baru di tahun 1582. Kalender ini kemudian yang dikenal sebagai kalender Gregorian atau Masehi yang kita pakai sampai sekarang. Dan setelah bahas dikit sejarahnya, sekarang kita bakalan bahas asal-usul penamaan bulan dalam kalender Gregorian ini. Januari. Nama bulan Januari dalam kalender sebenarnya diambil dari nama seorang dewa dalam mitologi Romawi yang bernama Dewa Janus. Buat kalian yang gak terlalu ngikutin kisah-kisah mitologi, mungkin nama Dewa Janus tuh agak sedikit asing ya di telinga kalian. Ini bisa dimaklumin soalnya Dewa Janus adalah dewa asli Romawi yang punya peran kecil dalam kisah-kisah mitologi. Kenapa disebut dewa asli? Karena biasanya kan dewa-dewa dalam mitologi Romawi itu terinspirasi dari dewa-dewa di mitologi Yunani. Misalnya kayak dewa Jupiter di mitologi Romawi yang katanya terinspirasi dari dewa Zeus. Kayak cuman adaptasinya aja gitu. Terus Juno terinspirasi dari Hera. Minerva terinspirasi dari Athena. Neptunus terinspirasi dari Poseidon di mitologi Yunani. Kalau dewa Janus sendiri itu beneran cuman ada di mitologi Romawi. Bagi orang Romawi, dewa Janus tuh dianggap sebagai dewa yang berhubungan dengan transisi, waktu, dualitas, pintu atau gerbang, serta awal dan akhir. Dewa Janus sering digambarin sebagai dewa yang punya dua wajah alias bermuka dua. Tapi bermuka dua di sini maksudnya itu bukan kayak orangnya baik di depan terus diam-diam jelekin kita di belakang ya. Tapi Dewa Janus tuh punya dua wajah, literally menghadap ke depan dan ke belakang yang melambangkan masa lalu dan masa depan. Dan dua wajah itu juga diartikan kalau Dewa Janus tuh bisa ngelihat ke masa lalu dan masa depan secara bersamaan. Selain bermuka dua, nggak enak banget ya, punya muka dua, sama aja ya konotasinya. Ya begitu deh. Dewa Janus juga sering digambarin dengan posisi megang sebuah kunci. Kunci ini dipakai Dewa Janus buat buka gerbang atau pintu. Kalau dalam beberapa sumber dikatakan kalau Janus ini awalnya itu seorang raja di kerajaan yang bernama Latium. Lokasinya ada di Italia Tengah. Tapi karena dia ini tuh berjasa dan sering bantuin para dewa, akhirnya dia dapat kekuatan sehingga menjadi bagian dari para dewa. Sebagai seorang dewa, Janus tentu aja punya kuil persembahan yang dibangun oleh masyarakat Romawi. Salah satu kuil Janus yang terkenal di Romawi adalah Janus Gemenos atau Janus Kembar. Dan yang menarik dari kuil itu adalah saat pintunya terbuka, itu artinya Romawi sedang dalam keadaan perang. Seluruh prajurit Romawi bakalan melalui gerbang itu saat mereka akan berperang. Terus setelah orang-orang Romawi menang atau nggak ada lagi peperangan, gerbang itu akan ditutup. Nah, di sepanjang sejarah Romawi, gerbang itu udah beberapa kali dibuka dan juga ditutup. Karena kan ya kalian tahu sendiri ya, kalau bangsa Romawi itu beberapa kali terlibat pertempuran besar dengan bangsa lain. Tadi di awal udah dibahas ya, kalau awalnya kalender Romawi itu cuma punya 10 bulan aja dan berakhir sampai Desember. Terus kemudian Numa Pompilius, raja kedua Romawi, menambahkan bulan Januari dan juga Februari setelah bulan Desember. Dalam bahasa Latin, nama bulannya itu Mensis Januarius atau bulan Janus yang kemudian kita kenal sebagai Januari dengan jumlah hari sebulan yaitu 31 hari. Nama Januari dipilih karena itu tadi gambarin akhir atau permulaan dalam sebuah masa sesuai dengan perannya Dewa Janus dalam mitologi Romawi.
Pantesan Glenn Fredly bikin kisah kita berakhir di Januari. Aku selalu penasaran kenapa berakhir di Januari. Apakah itu true story ataukah terinspirasi dari permulaan dan pengakhiran dan akhir. Semoga kisah cinta kita tidak berakhir di bulan Januari. Tapi beberapa tahun kemudian posisi bulan Januari dan Februari diubah dan ditempatkan di awal tahun. Februari. Bulan Februari di masa lalu disebut dengan mensis Februarius yang diambil dari kata februa yang berarti pembersihan atau penyucian. Alasan kenapa dinamain seperti itu soalnya di masa lalu bulan Februari ini tuh dikenal sebagai bulan pembersihan bagi masyarakat Romawi kuno. Kalau dalam sumber lain dikatakan bahwa bulan Februari ini tuh ditujukan untuk menghormati dewa Februus, dewa penyucian, god of purification dan kematian dalam mitologi Romawi. Jadi di bulan ini masyarakat Romawi kuno tuh biasanya melakukan bersih-bersih dan pengorbanan kepada dewa mereka sebagai bentuk penyucian diri dari dosa-dosa mereka yang dikenal dengan Festival Februalia. Di masa itu biasanya rumah-rumah tuh bakalan dibersihin, barang-barang yang udah lama diganti, terus garam ditaburin di sekitar rumah sebagai bentuk perlindungan dari roh jahat dan nasib buruk. Festival Februalia ini kemudian juga dihubung-hubungin sama Festival Lupercalia, yaitu festival buat menghormati dewa Lupercus atau dewa pertanian dalam mitologi Romawi. Festival ini diadain setiap tanggal 15 Februari. Nah, di dalam festival Lupercalia ini, para pendeta Romawi tuh bakalan berkumpul di sebuah gua suci. Dan di sana mereka bakalan nyembelih hewan domba dan anjing dan darahnya bakalan dipakai dalam upacara penyucian. Setelah itu, kulit hewan persembahan kemudian dibentuk kayak tali, terus dibawa sama pemuda ke jalanan-jalanan kota. Di jalanan, pemuda tanpa busana ini bakalan mencambuki para wanita yang udah nikah. Tujuannya katanya bisa membuat para wanita ini subur dan dimudahkan dalam melahirkan. Oke. Jadi kayaknya di masa lalu udah biasa kalau kalian ngelihat bujangan gitu ya, lari di jalanan sambil telanjang, sambil bawa cambuk dari kulit binatang, terus nyambuk-nyambukin istri-istri gitu, para cewek yang udah nikah. Di beberapa sumber lain disebutin juga kalau wanita di zaman itu bakalan telanjang dan ikut dalam festival itu. Tapi info ini belum pasti kebenarannya ya. Nah, selain dianggap sebagai bulan pembersihan, bulan Februari di masa lalu juga dianggap sebagai bulan kematian tahun, yang artinya di bulan ini tahun akan berakhir atau mati dan kembali dimulai dari awal lagi. Kayak yang disebutin di awal tadi ya, dulunya kan Februari ya bulan terakhir dalam kalender sebelum akhirnya diubah jadi bulan kedua dalam kalender. Maret. Bulan Maret atau kalau dalam bahasa Latin disebut Mensis Martius adalah bulan yang penamaannya itu diambil dari salah satu dewa mitologi Romawi, dewa Mars. Dalam mitologi Romawi, dewa Mars dikenal sebagai dewa perang, mirip sama dewa Ares di mitologi Yunani. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau Ares di mitologi Yunani dikenal sebagai dewa perang yang brutal banget, haus darah. Bahkan Zeus pun benci sama dewa satu ini. Kalau dewa Mars di mitologi Romawi dikenal sebagai dewa perang yang baik. Soalnya dewa Mars juga dikenal sebagai dewa agrikultur atau pertanian. Dipercaya sebagai pelindung tanaman dan juga hewan ternak dari penyakit. Bulan Maret di zaman dulu letaknya di awal tahun ya kan? Jadi Maret ini awalnya bulan pertama nih dalam sistem penanggalan Romawi. Alasan kenapa bulan pertama ini dinamai Martius mungkin ada hubungannya sama waktu perang. Orang-orang Romawi zaman dulu itu biasanya memulai kampanye militer pada bulan Maret atau April. Karena di bulan-bulan itu tuh musim dingin udah berakhir dan salju mulai mencair. Makanya ini kemudian dipakai sama orang-orang Romawi buat melakukan kampanye militer. Supaya kampanye militernya itu nggak ada hambatan, orang-orang Romawi biasanya berdoa ke dewa Mars di waktu itu. Soalnya dewa Mars kan juga dikenal sebagai Gradivus, yaitu dewa yang berkuasa atas masa awal perang. Kalau dalam bahasa Inggris, bulan Maret itu kan disebut March. Mungkin March ini diambil dari kata marching yang berarti pawai atau kampanye yang mungkin ada hubungannya dengan pawai kampanye militer prajurit Romawi zaman dulu. Tapi nggak tahu juga sih.
Soalnya kan ini cuma cocok logi. Selain sebagai dewa perang, dewa Mars juga dipercaya sebagai nenek moyang bangsa Romawi. Soalnya dia tuh dikenal sebagai bapak dari Romulus dan Remus, sang pendiri bangsa Romawi. Makanya di zaman dulu bulan Maret ini tuh ditempatin di awal tahun sebagai pertanda dimulainya kehidupan bangsa Romawi. April. Bulan April atau Mensis Aprilis dalam bahasa Latin adalah bulan yang penamaannya itu diambil dari kata bahasa Latin aperio, yang artinya membuka atau terbuka seperti kelopak bunga yang terbuka. Soalnya di bulan April banyak tanaman atau bunga-bunga yang bertumbuh. Atau bisa dibilang bulan April itu udah masuk musim semi, spring. Bulan April, bulan yang paling ditunggu sama para petani Romawi karena pada akhirnya mereka bisa memulai musim cocok tanam. Sebenarnya asal-usul penamaan bulan April ini masih jadi perdebatan sih. Beberapa sumber menuliskan kalau penamaan bulan April ada hubungannya dengan Dewi Aphrodite, dewi dalam mitologi Yunani yang lahir dari buih lautan, busa, ombak. Nah, kalau dalam bahasa Yunani kuno, buih lautan itu disebut Aphros. Terus apa hubungannya April dengan Aphrodite? Dewi Aphrodite dalam mitologi Yunani dikenal sebagai dewi keindahan, cinta, dan kesuburan. Hampir sama Dewi Venus dalam mitologi Romawi. Bulan April ini kemudian diasosiasikan dengan Aphrodite karena di bulan inilah bunga-bunga dan tanaman tumbuh. Sehingga suasana sekitar tuh jadi cantik dan indah sesuai dengan keindahannya Aphrodite. Tapi gak tahu juga sih soalnya tadi itu cuma ngarang. Mei. Bulan selanjutnya adalah bulan Mei yang kalau di zaman dulu disebutnya Mensis Maius. Alasan kenapa bulan kelima ini dinamain Mei masih gak jelas asal-usulnya. Tapi kalau misal kalian cari di Google, maka sebagian besar sumber itu bilang kalau nama bulan Mei diambil dari nama Maya, salah seorang nymph dan putri dari Titan Atlas. Maya adalah salah satu dari Pleiades atau 7 putri-putri Atlas dalam mitologi Yunani yang juga jadi nama rasi bintang. Udah pernah aku bahas sebelumnya videonya Seven Pleiades. Kalian bisa cek di video aku yang itu ya. Intinya kalau dalam kisah mitologi Yunani, Pleiades ini adalah 7 putri Titan Atlas yang dikejar-kejar sama Orion. Karena kasihan, Zeus nolong mereka dengan ngangkat 7 putri ini terus jadiin mereka bintang-bintang di langit, jadi rasi bintang. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya aneh juga ya kalau orang Romawi namain bulan Mei berdasarkan mitologi Yunani. Soalnya kan biasanya mereka pakai nama dewa dalam mitologi mereka sendiri. Makanya masih jadi perdebatan soal dari mana nama Mei ini diambil. Kalau dalam versi lain katanya penamaan bulan Mei ini tuh diambil dari kata Maiores yang dalam bahasa Latin artinya orang tua atau tetua. Jadi mungkin bulan Mei ini dimaksudkan sebagai bulan untuk menghormati para orang tua. Juni. Bulan selanjutnya adalah bulan Juni yang di zaman dulu dikenal dengan nama Mensis Iunius. Dalam beberapa sumber nyebutin kalau nama bulan ini tuh diambil dari nama salah satu dewi dalam mitologi Romawi yaitu Dewi Juno. Dewi Juno salah satu dewi penting dalam mitologi Romawi dan juga menjadi pasangan dewa Jupiter. Dia dikenal sebagai pemimpin para dewi di mitologi Romawi dan juga sebagai dewi cinta dan pernikahan. Sebagai pemimpin para dewi, Juno juga dikenal sebagai pelindung bangsa Romawi. Dewi Juno ini agak mirip sama Dewi Hera ya di mitologi Yunani. Tapi ada juga pendapat lain yang bilang kalau penamaan bulan Juni ini tuh diambil dari kata Iuniores yang dalam bahasa Latin itu artinya muda atau yang muda. Tadi kan bulan Mei diambil dari kata Maiores, sedangkan Juni diambil dari kata Iuniores. Kalau misalnya dipasangin nih jadi bulan tua dan bulan muda. Gak ada penjelasan lain soal kenapa dinamain kayak gitu. Tapi mungkin para pemuda Romawi zaman dulu juga pengen dibuatin nama bulan yang terinspirasi dari mereka. Juli. Sebenarnya penamaan bulan secara khusus cuma sampai di bulan Juni. Udah afternya tuh setelah masuk bulan Juli, orang-orang Romawi kayaknya udah males, udah mager gitu. Cuma namain bulan Juli sampai Desember sesuai dengan urutan bulan. Jadi zaman dulu itu bulan Juli dikenal sebagai Mensis Quintilis atau bulan kelima. Soalnya posisi bulan ini kan dalam kalender awal Romawi ya ada di bulan kelima. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kemudian nama bulan ini diubah pada tahun 44 sebelum Masehi. Dari nama Quintilis diubah menjadi Iulius yang diambil dari nama Julius Caesar. Julius Caesar sendiri lahir
pada bulan kelima atau quintilis dalam kalender Romawi. Makanya, untuk menghargai jasanya, bulan quintilis kemudian diubah namanya menjadi Iulius. Dan sebenarnya ada banyak pejabat Romawi yang gak setuju dengan penggantian nama bulan ini jadi Iulius. Tapi pada akhirnya nama Iulius tetap bertahan dan sekarang kita menyebutnya dengan nama bulan Juli. Agustus. Sama kayak bulan Juli, awalnya bulan Agustus tuh dinamain Mensis Sextilis yang dalam bahasa Latin artinya bulan ke-6. Kenapa dinamain kayak gitu? Ya karena bulan ini bulan ke-6 ya di kalender awal. Tapi setelah kalender Romawi berubah, terus kan jumlah bulannya jadi 12. Ya udah nama bulan ini diubah jadi Agustus. Perubahan nama ini terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Penamaan Agustus ini diambil dari nama Kaisar Romawi pertama, Gaius Octavius, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Augustus Julius Caesar. Sesuai dengan namanya, Augustus atau biasa dipanggil Octavian, ini ada hubungannya sama Julius Caesar. Dia ini anak angkat Julius Caesar karena pada waktu itu tuh dia nggak punya sama sekali keturunan laki-laki. Jadi Octavian ini diangkat supaya bisa nerusin pemerintahannya Julius Caesar nantinya. Setelah Julius Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, Augustus kemudian terlibat dalam perebutan kekuasaan di Romawi. Dan akhirnya Augustus bisa merebut seluruh wilayah Romawi dari Marcus Antonius. Dan kemudian berkuasa sebagai Kaisar Romawi pertama. Kaisar Octavian berkuasa di Roma selama lebih dari 40 tahun. Dan selama 40 tahun itu dia membawa banyak kemajuan dan daerah kekuasaan Romawi itu semakin meluas. Karena hal ini, Octavian kemudian mendapat gelar Augustus atau yang dipertuan dari para senat Romawi. Dan buat menghargai jasanya ini, nama bulan ke-6 yang sebelumnya bernama Mensis Sextilis kemudian diubah menjadi Augustus pada abad ke-8 sebelum Masehi. Alasan kenapa namanya diabadikan jadi nama bulan ke-6 penanggalan Romawi adalah karena pada bulan itu banyak kemenangan yang diperoleh oleh Augustus dalam kampanye militernya. Salah satunya penaklukan Mesir yang terjadi di bulan ini. Makanya bulan ini tuh dinamain sesuai dengan nama gelarnya, Augustus. Nah, kalau bulan September, Oktober, November, Desember, kayak yang udah dijelasin di awal, dinamain sesuai dengan posisi urutan mereka dalam kalender awal Romawi yang jumlahnya 10 bulan. Dan begitulah asal-usul kenapa nama bulan yang ada di kalender kita itu punya nama kayak yang sekarang ini. Sebenarnya ini udah di request lama banget. Aku selalu ngomong kayak gitu ya. Ini tuh udah di request lama banget, mohon maaf ya. Memang list requestannya tuh masih panjang gitu, banyak banget yang harus dibahas. Tapi kayaknya yang request juga udah gak nonton ini lagi. Tapi gak apa-apa. Yang penting ada informasi baru di setiap video barunya. Seperti biasa kalau misalnya kalian mau request, mau apa? Mau koreksi. Tadi mikirnya konferensi. Ngapain kalian konferensi? Kalau kalian mau konferensi, kalau kalian mau koreksi, kalian mau request, kalian mau diskusi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Dan jumlah Gugugu kemari gugugu. Festival Februalia ini juga dihubungkan dengan festival. Setelah itu kulit hewan persembahan itu kemudian tapi setelah kalender Romawi berubah dan jumlah bulannya jadi terus kan